Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, pada hari ini kita berdiskusi dengan tema perbedaan individu dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang 3 hal, kenapa terjadi perbedaan individu, kemudian area perbedaan individu, kemudian yang terakhir tentang aplikasinya dalam dunia pendidikan. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, kenapa terjadi perbedaan individu? Terjadinya perbedaan individu ini dimulai memang Allah sendiri itu menciptakan manusia yang sangat beragam, sangat heterogen, yang sangat berbeda-beda. Allah telah menciptakan manusia, ada yang jenis laki-laki, ada jenis perempuan, ada bangsa-bangsa, ada bersuku-suku, ada yang fisiknya tinggi, ada yang fisiknya pendek, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu semuanya yang sangat berbeda-beda, yang terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menciptakan kamu ya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada bangsa Indonesia, ada Malaysia, ada Amerika, dan lain-lainnya, supaya kamu semuanya itu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya saya telah memuliakan kamu, yang saya lihat, kata Allah, dari kamu semuanya itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada ganteng, ada yang tidak, tapi semuanya itu bagi saya tidak perlu dan tidak penting. Bagi Allah yang penting itu adalah takwanya. Kalau takwa, insya Allah kebahagiaan akan terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, untuk selanjutnya area perbedaan individu itu apa saja? Sesungguhnya perbedaan individu itu adalah sangat beragam. Ada yang secara kognitif atau pengetahuan, kemampuan berpikir anak itu yang cerdas juga ada yang jenius, ada yang kemampuan kognisi atau kemampuan berpikirnya itu biasa atau normal atau sedang-sedang juga ada yang kemampuan kognisinya atau pengetahuannya itu kurang juga ada. Selanjutnya saudara-saudara, juga di dalam hal bahasa, kemampuan anak dalam menggunakan bahasa juga sangat beragam. Ada siswa atau murid yang penggunaan bahasanya itu betul-betul baik, mampu berkomunikasi dengan lancar, bahkan pembicaraan secara jelas, fasih, ya. Kemudian ada juga anak-anak yang secara komunikasi, secara berbahasa itu kurang baik. Kemudian terjadi perbedaan juga dalam hal fisik. Ada yang fisiknya itu besar, ada juga yang fisiknya itu kecil. Ada yang secara fisik itu tinggi, ada yang secara fisik itu juga pendek. Itu sangat beragam. Nah, di dalam dunia pendidikan mau tidak mau harus menemukan semacam itu dalam kelas, ya. Belum nanti terjadi perbedaan karena latar belakang kehidupan, background keluarga masing-masing, itu juga akan mempengaruhi mental psikis pada anak. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, bagaimana aplikasinya memahami perbedaan-perbedaan individu yang ada pada anak atau siswa tersebut bila diaplikasikan dalam dunia pendidikan? Ada beberapa cara langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, sebagai sosok guru ketika menghadapi berbagai macam ragam perbedaan individu yang kebetulan
di dalam kelas itu terwujudnya adalah beragam, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang, maka Bapak Ibu guru tidak boleh mengajarnya itu terlalu cepat, artinya hanya peduli kepada anak-anak yang pintar, itu tidak boleh. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu guru juga tidak boleh dalam mengajarnya itu terlalu peduli kepada anak-anak yang lambat atau IQ-nya kurang. Itu juga tidak boleh. Dalam istilah orang Jawa, sebaiknya dalam mengajar itu harus membat mentul. Artinya Bapak Ibu guru juga peduli kepada anak-anak yang kurang pintar, peduli kepada anak yang sedang, dan juga peduli kepada anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata. Artinya apa? Ketika mengajar kepada anak-anak tersebut, semua komponen harus dilaksanakan. Maka ketika mengajar Bapak guru ketika anak-anak yang kurang misalnya namanya diperhatikan, kemudian ditanya ya supaya dia itu mengikuti. Kok misalnya cara-cara seperti itu anak-anak yang kurang mampu kok masih ketinggalan, maka ada beberapa langkah yang kedua yaitu dengan cara program remedi. Program remedi ini dilakukan terutama ketika Bapak Ibu guru menghadapi kepada siswa yang kemampuannya masih kurang, penguasaan materi pelajaran masih kurang. Maka perlu ada pengayaan khusus. Misalnya ada anak-anak itu ditambahi, diajak nanti harus mengulang atau menambah materi pelajaran les misalnya. Anak-anak khusus itu, atau diberi tugas-tugas khusus untuk dikerjakan di rumah supaya dia setiap hari itu nanti harus selalu aktif belajar dan belajar. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, kemudian setelah itu kita perhatikan ya dengan cara remedi, langkah yang ketiga yaitu dengan cara program akselerasi. Program akselerasi ini adalah program percepatan. Ini bagi anak-anak yang pintar, IQ-nya di atas rata-rata. Anak yang secara IQ atau jeniusnya atau kognisinya, kemampuan berpikirnya di atas rata-rata, dia butuh langkah cepat. Maka perlu ada penyaluran bakat yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki lewat percepatan potensi yang dimiliki. Kalau misalnya di luar negeri itu biasanya ada akselerasi khusus bagi anak-anak yang IQ-nya, kognisinya tinggi. Biasanya kalau mestinya dia jatahnya naik kelas 1, naik kelas 2, tapi karena IQ-nya terlalu tinggi dan dia betul-betul bisa menguasai ilmu, maka bisa dinaikkan langsung ke kelas 3. Itu yang terjadi semacam itu. Dan biasanya yang terjadi di luar negeri itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Tetapi kalau khusus untuk di Indonesia ini masih kurang. Jadi program akselerasi yang terjadi di Indonesia ini hanya kemampuan potensi bakat-bakat yang tertentu yang dimiliki. Saudara-saudara semuanya, demikian yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.